Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian sehat selalu, terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa ya selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, biar sehat selalu gitu ya. Karena pandemi belum berakhir. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kembali bimbingan klasikal, yaitu materinya tentang gaya belajar. Jadi nanti akan ada pemaparan materi tentang gaya belajar dan strategi dalam pembelajaran gitu ya. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, mau dipimpin sama siapa doanya? Sama Pak saya, Aji, Pak. Pak. Oke, silakan Aji pimpin dulu doanya. Oke, baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Saya serahkan kembali ke Pak Irwan. Baik, terima kasih Aji ya yang telah memimpin doa untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, jadi pada bimbingan klasikal hari ini materinya itu tentang gaya belajar, di mana tujuan bimbingan klasikal itu untuk pemahaman, lebih tepatnya ke preventif gitu ya, pencegahan dalam hal kegiatan yang kurang baik di siswa gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi, di sini Bapak punya ice breaking terlebih dahulu. Oh ya, sebelum ice breaking, saya mau ngecek kehadiran dulu nih. Barangkali ada teman-teman kalian yang belum masuk. Bentar ya. Jenal hadir? Hadir ya? Kelihatan hadir Jenal? Hadir, Ya, Pak. bilang hadir ya. Abdul Aziz? Hadir, Pak. Firman Padil hadir gak? Hadir, Pak. Oke. Depi? Hadir Pak, tapi mohon maaf, ini tuh kameranya agak ini ya, ada bermasalah Pak. Ya, gak apa-apa. Biasa di Depi, biasanya sinyalnya kurang baik. Gak apa-apa di Ya betul Pak, betul ya. sekali. Mohon maaf Pak. Ya, Atep hadir gak Atep? Hadir, Pak, hadir. Ratna hadir? Nampaknya di Ratna juga sinyalnya jelek gitu ya. Tadi mungkin koneksinya Pak yang lagi gangguan Pak. Biasanya sinyalnya kurang stabil di sana lokasi. Gak apa-apa. Yang penting dia bisa mendengarkan apa yang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Oke. Untuk udah ya kehadiran, selanjutnya Bapak punya breaking terlebih dahulu nih. Bapak akan men-share screen. Nah, ini ada beberapa potongan gambar. Jadi nanti kalian menebak apa yang ada dalam gambar tersebut. Ayo, siapa? Gambar apa ini menurut kalian? Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Aziz kupu-kupu katanya. Jenal apa Jenal? Kupu-kupu Pak, kupu-kupu itu kupu-kupu kelihatan itu sayapnya Pak. Iya, Atep. Itu kupu-kupu di atas burung, Pak. Kupu-kupu di atas burung, oke. Devi, ada jawaban nggak? Sayap kupu-kupu Pak, itu sayapnya cuma sayapnya aja Pak. Oke, kita lihat ya. Wah, nampaknya jauh sekali jawaban kalian. Perpaduan, Pak. Perpaduan ya. Ini nampaknya mengecoh sekali ya. Ini ada ya, cuman kayaknya hewan baru Pak itu Pak. Hewan baru. Ini dilindungi sama negara ya. Oh, mantap sekali. Bisa terbang Pak ya. Iya, ini gajah ternyata ya. Jadi jawaban kalian
kurang tepat nih. Kita lanjut, gambar kedua. Kira-kira menurut kalian apa nih? Waduh, ini kita jangan kena prank lagi ini. Ayam, ayam. Ayam. Firman ayam katanya. Jauh sekali. Agak Prediksinya susah sangat Pak itu jauh. Pak. Apa itu ya? Kucing. Kayaknya Anjing, maaf, anjing itu. Anjing. Ya. serigala Pak. tuh, serigala. Serigala. Anjing kayaknya Pak, Serigala. anjing Pak. Oke, Ada kita cek taringan. ya. Kita cek hasilnya. Ternyata burung. Waduh. Burung dengan wajah yang sangat Aduh. puas sekali, teman-teman. Wah, menakutkan Pak kalau burung seperti itu Pak. Ya, Bahaya itu, memang Pak. sangat menakutkan, bahaya sekali. Kita next ke gambar berikutnya. Nah, Oke. ini. Apa nih kira-kira nih? Aduh, ini kok gorila ininya zebra apa ya? Ayo. Apa Mungkin kira-kira? ini kelinci Pak. Saya jawabnya kelinci Pak. Kelinci. Jenderal katanya kelinci. Yang lain? Saya Pak, saya jawab capung Pak. Capung. Dekat sekali itu capung. Saya Kayaknya jawab, zebra Pak. itu Pak. Zebra Pak. Zebra. Oke, Devi zebra. Firman gimana Firman? Itu persilangan gorila sama zebra jadi semut. Oh, jauh sekali. Ini Firman emang di kelas paling lawak gitu ya. Atep ini gimana Atep? Punya jawaban nggak? Analisisnya Firman luar biasa. Luar biasa sekali ya barusan jawaban Firman. Atep nampaknya nge-lag. Kita lihat hasilnya ya. Wah, zebra ternyata. Wajahnya gorila Waduh. tapi bentuknya zebra. Betul ya buat Atep ini. Nanti ada ribut. Oke, terima kasih Ini. Pak. Next ke gambar berikutnya. Kira-kira gambar apa nih? Nah, kalau ini saya gak akan terjebak. Jelas ya, sudah Putih, jelas. ikan putih. Singa ini. Singa, macan Singa, Pak. putih. Singa. Singa, Pak. Kebanyakan singa. Firman apa, Fir? Singa, singa. Singa. Oke, kita lihat. Wah. Wajah singa. Ternyata tupai. Ini tupai. Kebayang nggak Wah, wajahnya itu. serem banget gitu ya kalau misalkan ada di lingkungan kita. Oke, itu hanya sekedar ice breaking. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan sore hari ini dengan menyenangkan, gitu ya. Utamanya menyenangkan. Jadi kita have fun aja, bahagia, jangan stres karena di masa pandemi kita harus senantiasa menjaga imun kita, kemudian pikiran kita, terutama badan kita ya. Oke, kita lanjut ke pemaparan materi. Izinkan Bapak men-share screen terlebih dahulu. Materi tentang gaya belajar. Oke. Nah, ini strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Dengan tujuannya yaitu kalian dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Jadi nanti akan dipaparkan beberapa contoh beberapa gaya belajar gitu ya. Kemudian kalian harus mengetahui dan memahaminya tentang gaya belajar dan strategi belajar masing-masing gaya belajar tersebut. Dan next slide-nya. Nah ini, gaya belajar. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi dalam gaya belajar ini kita sebagai manusia gitu ya, terutama kalian sebagai pelajar akan senantiasa belajar gitu ya. Bahkan ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Karena emang mencari ilmu itu dalam hal kaitannya dengan belajar sangat perlu dibutuhkan terutama bagi kalian selaku pelajar atau siswa. Kemudian di slide selanjutnya ini ada ciri-ciri belajar sama hakikat belajar.
Yang pertama yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan, kognitif, keterampilan, psikomotorik maupun nilai dan sikap afektif. Kemudian yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Dan yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Jadi dengan adanya gaya belajar, tentu saja akan merubah baik itu sisi kognitif, kemudian sikap, perilaku, dan psikomotorik yang ada pada diri kalian mengalami perubahan sedikit demi sedikit dengan adanya kegiatan belajar ini. Nah, ini kebiasaan belajar. Ada gambar nih, udah belajar tapi kok gak masuk di otak gitu. Ada yang gitu gak? Ada yang gitu gak? Terus ada yang udah baca buku banyak sekali. Saya Pak seperti itu Pak. Aziz ya. Jenal Sama Pak, saya juga sama Pak. Devi Sama, juga ya Pak. sama. Ya emang terkadang kita sering banyak membaca nih, udah berlembar-lembar, malahan 1 sampai 2 buku, cuman nggak ada yang masuk gitu ke pikiran kita. Jadi harus kita ketahui dulu gaya belajar kita itu di mana nih, gaya belajarnya seperti apa. Jadi nanti kita bisa meningkatkan kebiasaan belajar kita lebih baik lagi. Oke, kita next ya. Nah, ini pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Jadi, gaya belajar itu nanti ada beberapa contoh gaya belajar yang mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Karena di setiap individu itu gaya belajarnya kadang berbeda, enggak sama. Karena setiap individu itu emang unik gitu ya, memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Yang perlu diketahui oleh para guru mata pelajaran terutama, apalagi seorang konselor atau guru BK, tentu saja harus mengetahui secara lebih jauh karakteristik peserta didik atau siswa per individunya itu kayak gimana. Jadi nanti ketika kita ngasih pembelajaran, ketika kita mengasih pelayanan, bisa sesuai dengan apa yang ada dalam peserta didik tersebut gitu ya. Jadi intinya sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Nah, ini macam-macam gaya belajar. Yang pertama kita bahas visual. Kayak ada yang tahu nggak? Menurut kalian gimana nih? Gaya belajar visual. Ini ada gambar mata juga. Ada yang berpendapat gaya belajar visual kayak gimana? Menurut saya Pak. Jenal, silahkan Jenal. Mungkin saya udah sedikit memahami apa yang Bapak jelaskan tadi mengenai definisi daripada gaya belajar itu apa. Terus sekarang belajar tentang tipe-tipe gaya belajar. Nah, yang pertama visual. Visual itu kan kita tahu ini berkaitan dengan indera penglihatan, Pak ya. Ya, betul sekali. Dengan mata. Nah, mungkin gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang ada pada seseorang atau anak yang berkaitan dengan mata. Misalnya ketika anak itu melihat gambar, tingkat konsentrasinya jadi bagus, terus pemahaman terhadap apa yang dia lihat tuh semakin oke gitu Pak. Mungkin gitu Pak untuk gaya belajar visual itu Pak. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Jenal barusan. Yang lain ada pendapat atau menambahkan yang lain, teman-teman yang lain? Aziz, Depi biasanya di kelas ini yang paling aktif. Ayo yang lain juga jangan kalah aktif ya. Menambahkan Pak. Ya, mangga. Gimana? Untuk visual menurut pendapat saya itu gaya belajarnya yang kelihatan di ini ya gambar ataupun mungkin video Pak. Itu contohnya menurut pendapat saya seperti itu Pak. Ya, betul sekali ya. Menurut pendapat Jenal, kemudian disusul oleh pendapat Devi juga, bahwasanya gaya belajar visual itu merupakan tipe belajar. Ini juga ada pengertiannya di sini. Tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata atau indera penglihatan sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi di gaya belajar visual itu mata memang fungsi utama dalam seorang individu atau peserta didik untuk menangkap segala sesuatu informasi
atau dalam pembelajaran yang paling utama. Jadi yang paling diutamakan. Jadi ketika dia menggunakan mata, dia belajarnya menggunakan visual, bentuk-bentuk gambar, kayak video apa yang dikatakan oleh Devi tadi, dia bisa menangkap segala informasi itu dengan lebih cepat. Gitu. Kita masuk ke ini. Nah ini, belajar dengan cara melihat ya, visual. Yang pertama ini ada visual. Nah ini ciri-ciri gaya belajar tipe visual. Yang pertama, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Kemudian, tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun. Lebih suka baca daripada dibacakan. Rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Kira-kira nih, menurut kalian, ada tidak dari beberapa ciri tipe visual ini yang ada dalam diri kalian? Merasa enggak gitu? Apakah, oh saya mah, berarti saya mah visual dong gitu. Tapi enggak bisa seperti itu ya. Soalnya nanti harus ada analisis terlebih dahulu ke dalam diri seseorang supaya mengetahui lebih jauh apakah gaya belajarnya visual atau yang lain. Kira-kira ada yang ini enggak dari ciri-ciri ini? Dari teman-teman. Dari beberapa ciri-ciri ini ada yang sesuai enggak salah satunya atau enggak bahkan sama sekali? Oh itu Pak, boleh Pak ini menambahkan Pak atau ini berpendapat Pak? Ya, mangga Depi. Ini yang kalimat ketiga ya, tidak terganggu dengan keributan. Biasanya saya itu terganggu dengan keributan Pak untuk belajarnya begitu Pak. Oh, berarti Depi sendiri baru bisa dikatakan ya, tapi enggak 100% ini tipe belajarnya merupakan visual, karena biasanya orang visual itu ketika ada keributan atau intinya ada cek Sunda nama nu ngagarandeng gitu ya, nggak diam, kadang suka terganggu fokusnya, jadi menyerap informasinya agak kurang. Ini merupakan ciri-ciri gaya belajar tipe visual. Kita next ke slide berikutnya. Strategi belajar tipe visual. Jadi barangkali dari kalian ada yang memiliki belajar tipe visual, ini strateginya. Yang pertama bisa belajar dengan menggunakan gambar-gambar, kemudian belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Yang selanjutnya menggunakan video, gambar-gambar berwarna, dan membuat pengelompokan. Betul sekali, jadi apa yang dikatakan oleh Devi tadi seperti salah satunya menggunakan video gitu ya. Jadi yang memiliki gaya belajar tipe visual ini strategi gaya belajarnya menggunakan gambar, kemudian membuat peta, membuat coretan simbol, menggunakan video atau gambar-gambar berwarna yang lain. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini gaya belajar auditorial. Oke, ada yang mau berpendapat? Atau misalkan kalian ada yang pernah dengar auditorial itu apa? Ini gaya belajar yang kedua, auditorial. Saya Pak. Oke, silakan aja. Oke, jadi gimana nih menurut saya gaya belajar auditorial ya. Gaya belajar auditorial. Jadi lebih mengutamakan ke indera audio, misalkan seperti telinga gitu. Jadi lebih fokusnya lebih bagus gitu kalau misalkan mendengarkan lewat telinga daripada indera yang lain, seperti itu Pak. Oke, bagus ya Aji. Yang lain barangkali punya pendapat mengenai gaya belajar auditorial. Ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan Jenal. Ya menurut saya sama persis dengan Aji ya. Yang mana auditorial ini mungkin gaya belajar yang lebih memfokuskan pada indera pendengaran. Jadi seseorang itu bisa fokusnya atau konsentrasinya itu jadi bagus dalam mendapatkan informasi ketika mendengar gitu apa yang disampaikan mungkin. Tapi yang saya rasakan saya sendiri terkadang mendengarkan bagus, melihat gambar atau video juga bagus gitu Pak. Itu lebih bagus itu. Ya, betul sekali ya. Kalau misalkan apa yang dikatakan oleh Jenal barusan,
pas saya mah ada auditorial bagus, visual bagus gitu ya. Berarti emang luar biasa gitu penangkapannya, baik sekali. Kita lihat ke auditorial ini dulu, pengertiannya kayak gimana. Nah, auditorial ini merupakan tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kan visual menggunakan mata. Jadi segala bentuk informasi yang paling utama dia dapatkan itu dari indera penglihatan atau mata. Yang kalau yang ini auditorial, jadi gaya belajar yang kedua ini alat utama untuk menyerap informasinya itu dengan indera pendengaran atau telinga. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Dari dua ini udah bisa membedakan nggak visual sama auditorial? Iya, Pak. Iya. Kita next ya. Nah, ini belajar dengan cara mendengar. Nah, ini ciri-ciri orang auditorial nih. Yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Kemudian, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Yang selanjutnya, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Ini merupakan beberapa ciri-ciri gaya belajar orang auditorial. Gimana nih strategi belajarnya orang auditorial ini atau tipe auditori? Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita. Jadi dengan hal ini dia bisa lebih cepat menangkap informasi atau pembelajaran yang disampaikan kepada dirinya. Kemudian yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau diringkaskan. Kemudian, nah ini yang saya salut dari orang auditori ini, diskusi, berdebat, wawancaranya sangat baik sekali gitu ya dalam ketiga hal ini. Kita next, ini mendengar melalui kaset, seminar, lokakarya. Nah, yang terakhir, ini ada tipe gaya belajar yang ketiga, kinestetik. Ada yang memiliki pendapat gak? Menurut kalian kinestetik ini gaya belajar seperti apa sih? Oke. Silakan yang lain. Oke. Silakan Jenal. Saya sih tidak terlalu paham Pak, tapi saya sedikit tahu mengenai definisi daripada kinestetik itu. Aja ya. Kinestetik itu kan lebih ke arah gerak ya Pak. Gimana? Barusan agak nge-lag sinyalnya di sininya kurang stabil. Ya, menurut saya gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang untuk mendapatkan informasi itu dia harus melihat gerakan, mungkin itu Pak. Iya, betul ya. Apa yang dikatakan oleh Jenal. Barangkali dari yang lain ada yang punya pendapat lain nggak? Gaya belajar kinestetik itu seperti apa? Ajiz, Atep, Depi, dan Ratna juga. Silakan barangkali mempunyai pendapat tentang gaya belajar kinestetik. Ajiz, silakan. Saya Pak, mungkin menurut saya ini gaya kinestetik hampir sama dengan yang Jenal katakan. Jadi gaya belajarnya itu lebih berfokus pada gerakan, misalkan gerakan tubuh. Kalau di pelajaran bisa kita menafsirkan itu misalkan lewat drama, jadi kita bisa menafsirkannya. Mungkin seperti itu. Kita samakan persepsinya mengenai gaya belajar kinestetik ini. Sebetulnya kayak gimana sih gaya belajar kinestetik itu? Nah, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atau apa yang sedang dipelajari. Jadi apa yang dikemukakan oleh Jenal barusan, kemudian oleh Aji juga betul sekali gitu ya. Jadi tipe gaya belajar kinestetik itu lebih ke praktik langsung, kayak drama, kemudian sosiodrama kalau di BK, dan bermain peran juga. Pokoknya yang berkaitan dengan praktik-praktik langsung itu merupakan gaya belajar kinestetik. Jadi dia mah nggak suka teori. Orang kinestetik nggak suka teori. Dia lebih sukanya ke praktek, ke lapangan. Kalau di kelas ini saya tahu
hampir yang mendekati gaya kinestetik itu Atep biasanya, Atep Solehudin gitu ya. Karena dia kebanyakan di kelas suka ngahuleng gitu ya, cek Sundana nama. Cuman ketika di lapangan, wah, saya memperhatikan dari jauh, dia luar biasa gitu ya kerja di lapangannya. Nah, ini salah satu contoh gaya belajar kinestetik. Kita masuk ke ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Nah, ini. Bicara dengan pelan, hampir sama sebetulnya dengan Atep gitu ya. Jarang bicara, kemudian banyak bergerak, sulit duduk, diam waktu. Nah, ini maksudnya, saya tipe mungkin ini, sulit duduk, diam waktu, bukan diam, sulit duduk dalam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Saya tahu kok di kelas ini siapa kadang yang ketika pembelajaran kata guru mata pelajarannya ketika duduk lama-lama cek Sunda namanya itek iyen gitu ya, motah, nggak diem intinya. Karena emang dia orangnya nggak suka terlalu lama duduk gitu ya. Orang kinestetik mah kayak gitu. Ini. Yang selanjutnya menghafal dengan berjalan bolak-balik. Karena emang orang kinestetik banyak gerakan, ketika menghafal pun salah satu cirinya bolak-balik gitu ya sambil berjalan. Karena itu emang lebih cepat menangkap informasinya. Gitu. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Ada gak di kelas ini ketika membaca si telunjuknya sambil mengikuti kalimat satu persatu gitu ya, sambil mengikuti dengan telunjuknya. Oke. Pak. Ya, gimana Jij? Bisa diberi contoh Pak? Itu ada ketika yang ciri-ciri itu ketika bicara itu sambil dengan bahasa tubuh seperti apa itu Pak? Yang banyak ketika menggunakan bicara isyarat tubuh gitu. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Seperti yang Bapak katakan tadi, karena orang kinestetik itu nggak suka banyak bicara. Jadi dia kayak yang memberi contoh tapi dengan gerakan-gerakan isyarat tubuhnya. Kayak misalkan ketika mau contoh kecil. Ketika melakukan kegiatan opsi. Jadi dia mah nggak bicara gini. Ayo opsi, gimana terus. Yang lain hayo opsi, semuanya opsi. Enggak gitu dia mah orangnya. Tapi dia dengan memberikan contoh terlebih dahulu, melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan opsi. Jadi teman-teman yang lainnya bisa mengikuti hal yang dilakukan si orang kinestetik tersebut. Jadi kayak gitu mungkin. Yang ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Itu Jij. Oke. Bisa dipahami nggak? Oke, siap Pak. Terima kasih. Kita next ya. Nah, ini strategi belajar tipe kinestetik. Yang pertama, melakukan praktek, tentu saja ya. Kemudian mengamati demo atau contoh konkret, contoh nyata. Drama, permainan, aktivitas lapangan. Yang selanjutnya menggunakan model, Lego, atau alat-alat praktek. Kerajinan tangan, puzzle. Ini yang terakhir menggunakan gerak dalam belajar. Nah, udah ternyata materi kita ya. Jadi ada berapa? Saya refleksi ya, izin refleksi. Ada berapa nih gaya belajar? Ada 3. Oke, ada 3 Pak. Ada yang bisa mereview nggak dari ketiga itu intinya kayak gimana? Boleh saya Pak? Enggak, Jenal. Oke, yang pertama tipe gaya belajar itu yaitu gaya visual, yang mana yaitu gaya belajar cara menangkap informasinya itu dengan cara melihat gambar atau video, pokoknya yang berkaitan dengan indera penglihatan. Yang kedua yaitu auditory atau audio, yaitu gaya belajar dengan cara penangkapan informasinya itu dengan mendengarkan. Nah, yang terakhir tadi kinestetik, yaitu gaya belajar cara mendapatkan informasinya itu biasanya langsung terjun ke lapangan, yaitu melalui praktek atau dengan memperhatikan gerakan-gerakan gitu. Itu Pak, sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Jenal. Saya sangat senang sekali dengan kelas ini karena sangat interaktif ya, sangat pada aktif dari siswa-siswinya. Berhubung waktu juga sudah selesai gitu ya. Jadi saya akan mereviewnya, melanjutkannya di sesi berikutnya, pertemuan kita selanjutnya ya. Nanti juga akan saya adakan ini analisis
tentang gaya belajar kalian masing-masing. Jadi nanti saya menyediakan beberapa pertanyaan, kalian memilihnya, nanti saya analisis. Jadi misalkan Ajit gaya belajarnya apa nih? Kinestetik, visual, atau auditory. Gitu ya. Sedikit Pak, saya Pak. Ya, Mangga Jen. Sedikit saya mau curhat Pak. Ya, silakan. Mengenai saya sendiri. Jadi saya itu biasanya kalau belajar Pak, kan suka baca buku. Iya. Nah, baca bukunya itu suka enjoy kalau kita sambil dengerin musik, Pak. Nah, apalagi musik yang kita suka. Nah, kadang itu tingkat konsentrasi kita dalam membaca buku dan mendapatkan informasi dari buku tersebut itu lebih mudah kalau saya itu. Mungkin gaya saya dengan gaya orang lain berbeda. Tapi setelah saya mempelajari gaya belajar yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, saya jadi paham mungkin kombinasi gitu ya saya antara auditori dengan betul sekali Jen. Itu merupakan kombinasi yang jarang sekali orang lain dapatkan. Sebetulnya kalau mau dikatakan Bapak sendiri suka dengerin musik sambil baca buku. Jadi informasi atau hal-hal yang ingin kita ketahui itu bisa lebih cepat ditangkap gitu ya. Gitu mungkin. Enjoy ya Pak ya. Enjoy sekali. Oke, mungkin itu ya. Waktunya sudah habis juga pertemuan kita hari ini. Insya Allah dilanjut di next season gitu ya, pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.